Kembali di Kompas Siang, saudara, setelah dipaksa mundur oleh panitia kejuaraan All England, tim bulu tangkis Indonesia tiba di tanah air pada Senin malam. Presiden Federasi Bulu Tangkis Dunia meminta maaf kepada Indonesia atas insiden di All England. Ujung dari dipaksa mundurnya tim bulu tangkis Indonesia oleh panitia kejuaraan All England adalah surat permintaan maaf dari Presiden Federasi Bulu Tangkis Dunia atau Badminton World Federation, Paul-Erik Hoya Larsson. Surat Federasi Bulu Tangkis Dunia yang adalah penyelenggara kejuaraan All England ditunjukkan Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali ke publik. Saya dengan tulus meminta maaf atas segala kesusahan dan frustrasi kepada para pemain dan tim Indonesia. Atas nama seluruh keluarga besar BWF, saya ingin berbagi perasaan ini dengan yang terhormat Presiden RI Bapak Joko Widodo, Menteri Olahraga, Menteri Luar Negeri, Duta Besar untuk Kerajaan Inggris, pemerintah, Presiden dan pengurus PBSI, masyarakat Indonesia, dan khususnya komunitas dan basis supporter bulu tangkis Indonesia yang lebih luas. Paul-Erik Hoya Larsson, Presiden BWF. Namun, kekecewaan dan kekesalan tim Indonesia yang tiba di tanah air Senin malam masih terasa. Marcus Fernaldi Gideon, pemain ganda putra Indonesia, belum bisa menerima permintaan maaf Federasi Bulu Tangkis Dunia. Marcus dan pasangannya Kevin Sanjaya mengoleksi juara All England 2 kali berturut-turut. Ya, kalau menurut saya sih harusnya masalah ini diperjelas ya, kan kita pertandingannya juga udah mulai sedikit persiapan buat Olimpik, takutnya nanti ada apa-apa di jalan, BWF lepas tangan lagi kayak gini dan tinggal kasih surat permintaan maaf aja beres gitu. Maksudnya biar ada pertanggungjawabannya gimana gitu. Kemarin kan benar-benar terlihat banget ketidakadilannya menurut saya dan menurut teman-teman semua lah. Jadi ya harus diperjelas dan nggak segampang itu tinggal bilang saya minta maaf salah, udah beres gitu. Tak cuma Marcus, pemain ganda putri Greysia Poli juga meminta pertanggungjawaban konkret Federasi Bulu Tangkis. Meski begitu, Greysia menilai peristiwa di All England mesti jadi penimba kebangkitan bulu tangkis Indonesia di ajang Olimpiade Tokyo pada Juli 2021. Tapi masih ada 3 pertandingan yang kita harus fokus lagi untuk sebelum Olimpiade, dan justru ini adalah sebuah tempaan dan ujian yang bagus buat kita di sini nih semuanya, karena kita di-challenge, kita dikasih tantangan bagaimana untuk bisa berprestasi justru di paling tertinggi nanti di Olimpik 2020 untuk Olimpik 2020 itu. Surat Federasi Bulu Tangkis memang meminta maaf kepada masyarakat Indonesia, tapi tak menjelaskan mengapa ada beda perlakuan antara tim Denmark, India, dan Thailand yang kontingennya terinfeksi COVID-19 dengan tim Indonesia yang dalam satu pesawat terdapat penumpang terinfeksi COVID-19. Tim Denmark, Thailand, dan India mendapatkan langsung tes usap COVID-19, sementara tim Indonesia dipaksa mundur dari turnamen karena diharuskan karantina selama 10 hari tanpa tes usap. Meski kedua kasus ada dalam aturan yang dibuat federasi, yakni pelaksanaan tes usap. Akibat pelaksanaan tes usap ketiga kontingen, jadwal kejuaraan All England diundur sehari demi memastikan hasil negatif seluruh tim peserta All England. Lobi politik Indonesia ke pemerintah Inggris tak bisa membuat Indonesia kembali berlaga di All England. Lobi Indonesia bisa membuat tim kembali ke Indonesia 2 hari lebih cepat dari masa karantina sesuai aturan pemerintah Inggris, yakni 10 hari. PCR yang dilakukan oleh KBRI seluruhnya ini sudah mendapatkan izin baik dari NHS juga dari panitia All England. Sehingga hari ini kita bisa melakukan PCR dan mudah-mudahan besok keseluruhannya tim hasilnya negatif. Mudah-mudahan insya Allah, dan tentunya kaitan ini tadi saya sampaikan sesegera mungkin kita ingin memang kembali ke tanah air setelah tes ini. Indonesia adalah satu dari 3 tim terkuat bulu tangkis dunia bersama Tiongkok dan Korea Selatan. Koleksi gelar Indonesia sebanyak 48 gelar di All England. Rekor tak terkalahkan atas nama Rudi Hartono sebanyak 8 gelar dengan 7 kali berturut-turut. Indonesia dan Tiongkok serta Korea Selatan berkali-kali berbagi gelar, terutama di ganda putra, campuran, dan tunggal putra dan putri. Namun, di kejuaraan All England kali ini, Tiongkok tak mengirim wakilnya
sementara Korea hanya mengirim 3 atlet putri. Tim Liputan, Kompas TV.